Hai teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan sharing-sharing tentang jalur UMPTKIN. Apa sih jalur UMPTKIN? Syaratnya apa aja? Nah, di video kali ini aku akan membahas tuntas tentang jalur UMPTKIN. Oleh karena itu, tonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menonton. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Putri Wijayanti, jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, angkatan 2019. Jadi aku masuk UIN Wali Songo Semarang itu melalui jalur UMPTKIN pada tahun 2019. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas secara lengkap tentang jalur UMPTKIN. UMPTKIN adalah ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam yang dilaksanakan secara serentak secara nasional di Universitas Islam Negeri atau IAIN ataupun STIN atau biasa disebut dengan STAIN. Lalu apa saja sih persyaratan untuk bisa ikut jalur UMPTKIN? Nah, di tahun 2022 ini adalah syaratnya. Yang pertama itu lulusan tahun 2020, 2021, dan 2022 dari satuan pendidikan MA, SMK, maupun SMA. Jadi, semisal ada yang tanya, lulusan SMK ataupun SMA apa bisa mengikuti jalur UMPTKIN? Tentu saja bisa teman-teman. Meskipun di sekolah SMK maupun SMA tidak ada pelajaran seperti Al-Quran misal, tapi yang terpenting saat tes itu bisa menjawab semua pertanyaannya teman-teman. Jadi untuk anak SMK dan SMA tetap bisa lewat jalur UMPTKIN. Persyaratan kedua yaitu ijazah. Untuk angkatan 2020 dan 2021 tentunya sudah memiliki ijazah. Namun untuk angkatan 2022 yang baru lulus, ketika ijazah belum keluar, maka bisa menggunakan surat keterangan lulus. Lalu yang ketiga itu memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Tentunya yang ketiga ini kita harus secara fisik harus sehat supaya kita bisa mengerjakan soalnya dan lancar. Lalu caranya untuk mendaftar UMPTKIN itu caranya gimana sih? Nah, di sini yang pertama, calon peserta mendaftar dan mengisi biodata secara online di website UMPTKIN hingga mendapat nomor slip instruksi pembayaran, PIN, dan informasi nominal yang harus dibayarkan serta tata cara pembayaran. Kalau di tahun 2019 pembayaran UMPTKIN itu senilai 200.000. Untuk tahun ini sepertinya sama, yaitu 200.000. Dan yang kedua, calon peserta melakukan pembayaran di Bank BNI atau selain BNI dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, melalui Bank BNI, BNI Syariah, pembayaran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang, ATM, SMS, ataupun agen Bank BNI. Setelah itu, peserta melanjutkan pendaftaran online di website UMPTKIN, yaitu untuk memilih kelompok ujian dengan cara memasukkan SIP dan PIN. Jadi teman-teman nanti di situ memilih program studi dan lokasi ujian hingga cetak kartu ujian. Dan yang terakhir, mengikuti ujian sistem seleksi elektronik di lokasi PTKIN yang teman-teman telah pilih. Lalu, biaya pendaftaran UMPTKIN. Mengenal biaya pendaftaran UMPTKIN, bahwa besarnya biaya pendaftaran UMPTKIN yang harus dibayar oleh setiap calon peserta UMPTKIN yaitu sebesar 200.
Jadi semenjak tahun 2019 angkatanku itu juga 200, sampai sekarang pun tetap 200 untuk membayar lewat jalur UMPTKIN. Lalu ketentuan pilihan PTKIN dan program studi pada UMPTKIN, yaitu yang pertama, kelompok ujian peserta akan ditentukan berdasarkan pilihan prodi peserta. Apabila peserta memilih prodi IPA, di semua pilihan maka kelompok ujian peserta adalah IPA, atau jika peserta memilih prodi IPS, di semua pilihan maka kelompok ujian peserta adalah IPS. Semua kelompok ujian IPA maupun IPS dapat memilih minimal 1 prodi dan maksimal 3 prodi. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Dan setiap peserta bebas memilih lokasi ujian di salah satu PTKIN seluruh Indonesia. Jadi pada tahun 2019, karena aku rumahnya di Tegal, dan di Tegal pun tidak ada UIN atau STAIN ataupun IAIN, jadi aku memilih lokasi yang dekat dengan Tegal, yaitu Pekalongan. Jadi pada waktu itu aku tes UMPTKIN di Pekalongan dan memilih IPS. Lalu aku menggunakan disuruh memilih disuruh komputer atau pensil atau pulpen. Jadi aku menggunakan yang tertulis pada waktu itu. Lalu lokasi sudah tadi di IAIN Pekalongan. Jadi waktu itu aku memilih tiga prodi. Yang pertama itu aku memilih Hukum Keluarga Islam di UIN Wali Songo Semarang, dan yang kedua itu di IAIN Purwokerto, yaitu aku mengambil ilmu Al-Quran, dan yang ketiga itu aku milih IAIN Pekalongan, yaitu dengan jurusan komunikasi. Dan pada akhirnya aku keterima di UIN Wali Songo Semarang, itu pilihan pertama, dengan jurusan Hukum Keluarga Islam atau Al-Ahwal Syariah. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk di perguruan tinggi keagamaan Islam, dipersiapkan secara matang dan mulai belajar dari sekarang, mulai menyicil, jangan sampai saat ujian itu belum siap gitu. Jadi mulai sekarang belajar dan minta restu kepada orang tua supaya dilancarkan segala urusannya, supaya dilancarkan ujiannya. Semoga yang menonton video ini bisa lulus UMPTKIN tahun 2022. Bagi teman-teman yang belum paham tentang UMPTKIN ataupun yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen di channel aku dan aku akan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa selalu berdoa, minta restu kepada orang tua supaya dipermudah untuk ujian UMPTKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.